Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke anak-anakku yang hebat, langsung saja. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan atau penyerbukan. Nah, perkembangan vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perbedaannya diperhatikan. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan terjadi tanpa bantuan manusia. Jadi kata-kata yang saya warna berbeda ini adalah sebagai kata kuncinya. Jadi kalau vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan itu terjadi dengan bantuan manusia. Jadi kalau yang alami itu tanpa, kalau yang buatan itu dengan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas contohnya pada tumbuhan yaitu pisang. Nah, ini tunas pisang dan tanaman cocor bebek. Nah, cocor bebek itu biasa dengan disebut tunas adventif. Bedanya apa dengan tunas pisang? Kalau tunas pisang kan tumbuhnya dari tanah. Kalau tunas adventif itu tumbuhnya ada dari ujung daun. Kalian sudah pasti tahu bahwa cocor bebek itu akan tumbuh dari ujung daun. Jadi kalau daunnya dipotong terus ditaruh atau diletakkan di tanah, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Itulah yang disebut dengan cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Yang kedua adalah umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang, ya. Bisa ada bawang merah maupun bawang putih. Ini gambarnya. Yang ketiga, cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi batang. Contohnya pada kentang. Nah, ini kentang. Ini memakai umbi batang. Cara perkembangbiakan yang keempat yaitu umbi akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong. Ini tumbuhannya. Dan wortel. Wortel ini contohnya. Berikutnya yang kelima yaitu dengan rizoma. Ya, dengan rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah lengkuas atau biasa dalam bahasa Jawanya disebut laos. Dan jahe, ini jahe, serta ada kunyit atau bahasa Jawanya kunir. Nah, cara perkembangbiakan vegetatif alami yang keenam yaitu dengan stolon atau gerage. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah arbei atau murbei, ya. Strawberry, ini contohnya, ya. Jadi ini contoh arbei, ini contoh strawberry, dan ini rumput teki, ya, rumput teki atau kalau bahasa Jawanya suket teki. Nah anak-anak, itu tadi cara perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita masuki ke cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Pengertiannya, cangkok dilakukan dengan menumbuhkan akar pada bagian batang, kemudian dipisahkan dari tanaman induknya. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, jeruk, dan belimbing. Prosesnya seperti ini anak-anak. Yang pertama, kita akan membuat sayatan pada salah satu dahannya, ya, dahannya. Kemudian kulitnya dilepas hingga seperti ini. Nah, dan dibersihkan kambiumnya agar hilang. Kambium itu lendir, ya, lendir yang ada di batang itu agar hilang, karena apabila tidak hilang maka itu nanti akan gagal dalam proses pencangkokannya. Setelah ini bersih, maka dikasih tanah dan dibungkus, bisa dengan sabut atau sepet,
bisa juga dengan plastik tapi yang dilubangi. Nah, jadinya seperti ini. Nanti dalam prosesnya lama-kelamaan maka akan tumbuh akar di bagian sini. Kalau sudah, ini dipotong dan bisa ditanam sebagai tanaman baru. Sehingga inilah yang disebut dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Karena apa? Karena ada campur tangan manusia, yaitu dalam mencangkok ini kan ada bantuan dari manusia. Berikutnya yang kedua, cara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah dengan stek. Stek dilakukan dengan memperbanyak tumbuhan dengan menanam potongan batang tumbuhan induknya. Contohnya ketela pohon, tebu, dan bunga sepatu. Nah, kalian kalau ketela pohon sudah tahu kan caranya menanam? Ya, itulah yang dinamakan dengan stek. Kita potong batangnya, kita tancapkan ke tanah. Ya, maka akan keluar akar dan keluar daun sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Dan yang ketiga adalah dengan cara perkembangbiakan vegetatif buatan menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman tersebut. Contohnya pohon mangga, kelengkeng, dan rambutan. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Nah, maka mata tunasnya yang pertama kita ambil ya. Terus tumbuhan B ini dihilangkan. Ya, dihilangkan. Ketika diproses C, nanti tunas yang baru tadi ditempelkan kepada tanaman yang dihilangkan tunasnya tadi, terus diberi tali. Nah, setelah itu akan muncul ini tunas baru, mata tunas baru. Nah, ini sifatnya sudah berbeda dengan tanaman aslinya. Karena apa? Karena ini tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman tersebut sehingga menjadi tanaman yang lebih unggul. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu dengan merunduk. Merunduk dilakukan dengan merundukkan batang atau cabang ke dalam tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya pada apel dan anggur. Prosesnya seperti ini anak-anak. Perhatikan. Ya, ini misalnya tumbuhan apel ya. Ada dahannya kan. Nah, dahannya ini dimasukkan ke dalam tanah. Ya, pada proses B dimasukkan ke dalam tanah sehingga dia akan tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, ini sudah menjadi tanaman baru lagi ya. Jadi tanaman apelnya semakin banyak. Itulah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Dan untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Atas perhatiannya terima kasih. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Salam sukses dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.